Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang myeloma multiple. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andi Rismawati Febriani Putri dengan NIM B1D12155. Program Studi Fakultas Teknologi Kesehatan. Di sini kita akan membahas tentang myeloma multiple. Ada yang pertama, yaitu definisi dari myeloma multiple. Myeloma multiple merupakan keganasan dari sel plasma yang merupakan komponen darah. Sel plasma akan membentuk protein abnormal yang akan menyebabkan komplikasi ketika sel tersebut berubah menjadi ganas, di mana sel plasma itu merupakan bagian dari sistem imun. Jadi, sel plasma merupakan kanker yang berkembang pada sel plasma yang terdapat pada sumsum tulang. Sel plasma juga merupakan salah satu jenis sel darah putih yang fungsinya untuk membentuk sebuah antibodi. Jadi, ketika sel myeloma ini akan terus menghasilkan antibodi seperti sel plasma sebelumnya yang sehat. Namun, ketika myeloma ini menghasilkan antibodi, maka antibodi yang dihasilkan itu merupakan antibodi yang abnormal, sehingga antibodi yang dihasilkan itu tidak dapat tubuh gunakan. Jadi, antibodi yang dihasilkan oleh sel myeloma ini tubuh tidak gunakan, sehingga dia terus menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan gangguan atau kerusakan pada organ tubuh lainnya. Kemudian, gejala myeloma multiple. Pada stadium awal, multiple myeloma jarang menimbulkan gejala. Namun, ketika penyakit ini sudah mulai menyebar, penyakit ini mungkin menunjukkan gejala yang bervariasi pada setiap pasien. Beberapa gejala multiple myeloma yang sering terjadi itu yang pertama, berat badan yang menurun drastis, di mana ketika seseorang itu telah terinfeksi atau telah terkena myeloma multiple, maka sistem imunnya akan menurun. Nah, ketika sistem imun seseorang menurun, maka penyakit akan lebih sering masuk. Nah, ketika seseorang pasien itu terkena penyakit lagi, maka otomatis nafsu makannya itu menurun, sehingga ketika dia tidak mengkonsumsi sesuatu, maka otomatis berat badannya akan menurun. Yang kedua, kaki terasa kebas, terus ada nyeri tulang yang biasa terasa pada bagian panggul, pinggang, dan bahu. Nah, nyeri tulang ini disebabkan oleh sel multiple myeloma ini, dia mampu untuk menghambat pertumbuhan tulang yang sehat. Terus ada buang air kecil secara berlebihan, di mana sel myeloma ini dapat merusak organ ginjal. Jadi ketika organ ginjal seseorang itu telah rusak, maka pasien tersebut akan sering mengalami buang air kecil secara berlebihan, karena itu tadi fungsi ginjalnya telah berkurang. Komplikasi yang disebabkan oleh multiple myeloma, yaitu ada anemia. Kebanyakan orang yang dengan multiple myeloma mengalami anemia, karena pada kondisi ini sel kanker berkembang biak di sumsum tulang, dan kondisi ini mengakibatkan sel darah merahnya ini tidak sehat. Ketika itu terjadi, hemoglobin dalam sel darah merah tidak dapat mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga pasien tersebut mengalami anemia. Terus yang kedua, ada infeksi. Multiple myeloma membuat pengidapnya sering terkena infeksi. Kenapa? Karena ketika sel-sel kanker menyebar di sumsum tulang, ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, terjadinya penurunan sel darah putih yang semestinya itu membantu tubuh seseorang untuk melawan infeksi yang terjadi. Terus yang ketiga, ada tulang lemah dan rusak. Seperti tadi, yang saya jelaskan tadi, sel myeloma ini mampu tumbuh dengan cepat dan membentuk massa di sumsum tulang, sehingga merusak ketahanan. Sel-sel ini juga mampu menciptakan zat yang mengganggu kemampuan tubuh untuk menumbuhkan tulang yang sehat. Terus ada pemeriksaan myeloma multiple. Diagnosis multiple myeloma dapat ditegakkan dengan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang.
yaitu yang pertama ada tes darah, di mana hasil dari tes darah mungkin akan menunjukkan adanya protein M yang diproduksi oleh sel mieloma. Protein tidak normal lainnya yang bisa dilihat adalah beta 2 mikroglobulin. Karena dalam darah ini juga dapat dideteksi dan memberi petunjuk kepada dokter tentang agresivitas mieloma. Dan juga selain itu pada tes darah kita juga dapat mengetahui fungsi ginjal, jumlah sel darah, kadar kalsium, kadar asam urat dan untuk memberikan petunjuk kepada dokter tentang diagnosis yang pasti. Kemudian selanjutnya ada tes urin. Pada tes urin ini ditemukannya M protein sebagai penanda multiple myeloma, atau juga pada pemeriksaan tes urin ini kita bisa mendeteksi keberadaan protein M di dalam urin. Terus yang selanjutnya pemeriksaan sumsum tulang belakang dengan metode aspirasi sumsum tulang belakang atau biopsi. Pada pemeriksaan ini, kita lakukan untuk memeriksa jumlah gambaran sel plasma dan juga keberadaan sel plasma atau sel kanker yang terdapat di sumsum tulang. Terus ada pemeriksaan X-ray, MRI, CT scan atau positron emission tomography atau PET scan. Nah, pada pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui struktur tulang dan mendeteksi kerusakan tulang akibat adanya multiple myeloma. Jadi pemeriksaan ini untuk mengetahui keberadaan kerusakan tulang yang disebabkan oleh multiple myeloma. Nah, di sini ada gambar tentang multiple myeloma. Yang di sebelah kiri ini adalah sumsum tulang yang sehat, di mana ini merupakan sel darah putih yang memproduksi antigen sehingga menjadi sel plasma dan antibodi yang dihasilkan itu antibodi yang sehat. Sedangkan yang di sebelahnya merupakan myeloma multiple atau sel kanker. Sel kanker ini dia dapat merusak DNA. Dia menyebabkan kerusakan DNA sehingga sel darah putih yang dihasilkan yaitu sel darah putih yang rusak. Dan dia menghasilkan sel myeloma. Dan yang paling bawah, gambar paling bawah itu merupakan antibodi yang tidak normal yang dihasilkan oleh sel myeloma. Dan gambar yang di sebelah ini merupakan gambar sel myeloma di bawah mikroskop. Kita bisa lihat ketika membuat apusan dan kita lihat di bawah mikroskop. Dan ini merupakan hasil positif diagnosis mencakup hal berikut. Yang pertama, lebih dari 10% sel plasma dalam sumsum tulang. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan pada sumsum tulang, kita akan mendapatkan 10% sel plasma myeloma. Kita akan dapatkan lebih dari 10%. Kemudian ditemukannya sel myeloma dalam tulang atau bone marrow biopsi. Jadi ketika pemeriksaan sel plasma dalam sumsum tulang, maka kita akan menemukan sel myeloma. Adanya protein M atau komponen M pada immunoelectrophoresis urin atau plasma. Nah, itu tadi ketika kita melakukan pemeriksaan urin, maka kita akan dapatkan protein M karena pasien yang terkena myeloma multiple ini dia akan mengalami kerusakan ginjal sehingga protein M itu akan bisa keluar melalui urin. Yang keempat, adanya lesi tulang litik atau puncture out radiogram rangka. Terus ada apusan perifer yang mengandung sel myeloma. Nah, pada apusan ini kita bisa melihat ketika kita membuat apusan, kita melihatnya di bawah mikroskop, maka kita akan melihat sel multiple myeloma itu. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang multiple myeloma. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.